Hey, welcome to Hex Room. Oke, bernostalgia. Kali ini aku akan memainkan sebuah permainan yang mungkin kalian udah tahu dari judul atau thumbnail, ya kan? Hitori Kakurenbo. Ya, di Hitori Kakurenbo yang pertama dulu, mungkin banyak orang yang percaya kalau itu real ya. Dan ya waktu itu aku bikin sebenarnya tidak berniatan sama sekali buat ya bikin fake atau semacamnya gitu. Enggak. Waktu itu mikirnya cuman pengen kayak bikin semacam apa ya, film dokumenter gitu. Cuman ya sayangnya waktu itu aku nggak taruh di judul. Jadi banyak orang yang mengira itu real, itu beneran. Padahal video itu cara permainannya aja salah gitu, nggak sesuai sama yang seharusnya. Dimana ada beberapa hal yang harusnya dimasukkan ke boneka tersebut. Ya tapi ya udahlah ya. Itu yang dulu. Sekarang aku akan mencoba membuat Hitori Kakurenbo lagi setelah berapa berarti ya 7 tahun. Tapi kali ini aku akan bermain dengan cara yang benar, cara yang seharusnya. Dan ditambah lagi juga kali ini aku main gak di rumah, bukan di rumahku sendiri maksudnya, tapi di sebuah rumah terbengkalai. Tadi aku habis bikin video sama Joe Alinsky di channelnya dia. Kita bikin ritual di sini. Dan kebetulan ya kita cuman berdua kesini ya. Dan Alinsky sekarang nemenin aku, bukan nemenin juga sih, tapi nungguin aku di luar rumah. Dan di dalam rumah ini aku sendirian, aku mau mainin Hitori Kakurenbo. Habis ini aku akan ajak kalian jalan-jalan buat lihat kayak gimana rumahnya. Biar ada gambaran juga seperti apa kira-kira rumahnya. Jadi durasi video ini akan cukup lama sepertinya. Ini aku matiin dulu lightingnya. Ya, itu adalah apa yang nanti aku buat main. Aku akan ajak kalian jalan-jalan dulu. Kita lihat-lihat dulu situasi rumahnya seperti apa. Terus nanti aku persiapan, bonekanya aku siapin dulu karena nanti harus ada sesuatu yang dilakukan terhadap boneka itu, baru nanti aku coba buat main. By the way, ini jam 3.09. Yang dimana Hitori Kakurenbo memang dimainkan di jam 3. Walaupun itu budaya luar ya, tapi aku pengen coba seakurat mungkin. Harus main jam 3 ya, jam 3. Terus nanti apa yang dimasukkan ke bonekanya juga harus sesuai dengan syaratnya. Oke, kita coba jalan-jalan dulu. Oke, by the way ini bateraiku agak lumayan, baterai lighting maksudnya, agak lumayan sekarat. Aku tunjukin aja bentuk rumahnya kayak gimana. Ini bagian dapurnya, terus ini bagian meja makannya, dan ini rumahnya gede banget cuy, serius. Ini area kayak ruang keluarganya, terus ini area belakang rumah. Jujur di bagian ini rumahnya serem banget, aku merinding. Nah, tadi aku main sama Joe Alinsky di sini, di daerah inilah pokoknya. Ada sesuatu lah, kalian cek aja di channelnya Joe Alinsky, cari aja. Nah ini di bagian belakang rumahnya udah kayak gini banget. Ini aku agak cepet aja buat nunjukin area-area rumahnya. Oke, ini di belakang rumah. Dan ya kalian harus tahu sih bahwa aku bener-bener sendirian di dalam rumah ini. Namanya juga cari adrenalin ya. Aku pengen nyobain bener-bener sendirian di rumah sebesar ini. Alinsky nungguin aku di depan rumah, ya jaga-jaga juga lah. Rumah ini ada 2 lantai. Udah merinding aku. Di sini ada kamar mandi. Ini nanti kamar mandi yang aku akan buat naro si boneka. Di sini ada kamar, ada lemari. Terus aku ajakin juga buat naik ke lantai 2. Ini aku belum main aja, aku udah deg-degan banget, serius. Ya, ini ada juga di sini kamar mandi besar. Ini kayaknya kamar utama deh kayaknya. Terus di sini kamarnya. Di situ cuman balkon. By the way, Hitori Kakurenbo itu salah satu syaratnya adalah nanti kita atau aku ya harus sembunyi di dalam lemari. Dan kayaknya aku bakal pakai lemari ini buat sembunyi. Ya, kayaknya sih yang itu aja lah. Nanti aku akan masuk ke sini. Jadi bonekanya aku tinggal di lantai bawah, aku sembunyinya di situ. Ya di lantai 2 cuman ada 1 ruangan, sisanya outdoor aja. Sisanya outdoor aja.
Sekarang aku akan nyiapin bonekanya dulu buat permainan. Aku nggak akan jelasin intinya apa aja buat apa, seperti apa di sini. Pokoknya begitu aja. Aku nggak pengen ngajarin, aku cuma pengen mainin aja. Oke? So, kita siap-siap dulu. Oke, aku persiapan dulu. Ya, ini bonekanya begini cuy. Aku sih nggak tahu ya apakah akan benar-benar terjadi sesuatu atau enggak. Tapi aku berharap sih sebenarnya enggak sih. Karena jujur ini serem banget. Serem banget buat aku. Sepertinya aku nggak bakal masukin ke kamera deh waktu buka ini. Kayaknya terlalu gimana gitu ya. Agak serem. Oke, pertama kita masukkan sesuatu yang berhubungan sama diri kita. Seperti misal kuku, misal rambut, macam itu. Ntar aku coba. Oke. Nih, aku nggak perlu lihatin. Ya, intinya percayalah guys. Aku melakukan ini sesuai dengan aturan yang seharusnya. Aku nggak perlu melihatkan detailnya itu harus apa aja yang dimasukin tuh. Serius, nggak perlu. Ini bukan buat dicontoh, full buat dimainin aja. Karena kalau ada resiko apapun itu ya kan saya tidak tahu. Oke, pasti aku udah siapin nih. Ini ada jarum. Jarum buat apa? Buat ngejahit ini nanti. Tapi aku butuh buat sesuatu. Oke, ini nanti di sensor ya guys, tolong sensor aja. Tenang, aku nggak akan buang sampah sembarangan. Kalem, semuanya aku masukin kantong. Oke, sekarang ini. Bentar, aku harus pastikan dulu. Harus sesuai bro. Oh iya, satu lagi sorry. Kalau ini sih nggak apa-apa dikasih tahu sih. Ini adalah beras. Nggak perlu aku tampilin juga lah ya. Pokoknya gitu aja. Nggak usah terlalu banyak. Pokoknya nggak semua hal aku tampilin guys. Intinya aku berusaha seserem mungkin buat aku ya. Ini bukan menantang gitu enggak, tapi aku bener-bener pengen cari seremnya aja, penasaran gitu. Apakah benar gitu, apakah benar bisa terjadi gitu loh. Karena aku tidak bisa menjahit, jadi aku asal aja tusuk. Aku nggak bisa jahit guys, jadi sebisanya lah ya. Yang penting nggak tumpah. Karena ini nggak aku kosongin bonekanya, karena memang di aturannya juga nggak harus dikosongin. Yang pasti semua yang disebutkan harus dimasukkan ke sana, kayak beras dan lain-lain. Dan itu semua udah aku masukin karena memang nggak perlu banyak-banyak lah. Di kondisi begini sih agak susah ya, harus tenang tapi sambil deg-degan. Mana tadi waktu bikin video di Alinsky ada lumayan lagi. Terus ini boneka nanti semoga tidak seperti yang dikhawatirkan. Intinya nanti kalau udah selesai ini bakal aku buang semua nih. Walaupun sebenarnya bonekanya kayak agak sayang gitu buat dibuang. Nah, sepertinya cukup. Aman ya. Nih. Itu dia berasnya dan ada yang lain lagi di situ. Oke. I'm ready. Sekarang kita set dulu kameranya. Oke, ntar ambil. Nah, sebenarnya di permainannya itu aku harus celupkan angin, men, dingin banget tangannya. Anginnya dingin banget. Tiba-tiba dingin sekali. Oke, itu air aku siapin karena di sini kan nggak ada air ya. Sedangkan itu harusnya dicelupkan tuh ke bak mandi. Karena di sini nggak ada air, jadi aku bawa air sendiri. Jadi nanti aku basahin aja itu bonekanya. Pertama, aku harus pilih nama. Namamu adalah Clowny.
mulai sekarang ya, mulai sekarang namamu adalah Clowny. Clowny, 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 Clowny. Oke, namamu ada Clowny. Langsung berasa kayak ngeliatin gitu deh. Setelah aku beri dia nama Clowny, aku simpen dulu. Aku harus manggil namanya 3 kali, terus basahi dia. Namamu sekarang adalah Clowny. Clowny, Clowny, Clowny. Sekarang aku akan pergi dari sini. Aku matikan lightingnya. Oh sebentar, harus nyalain lighting ini dulu. Oke, hap. Oke, sekarang permainan akan dimulai. Wah, aku lihat mukanya merinding banget. Merinding, bener-bener merinding. Sekarang permainan dimulai. Aku harus menunggu di sini 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan aku akan meninggalkannya. Setelah ini, beberapa menit lagi aku akan kembali ke kamar mandi. Ini sekarang aku ada di lantai 2. Beberapa menit lagi aku akan turun dan aku akan menemukan kembali bonekanya. Jadi ceritanya posisi sekarang itu si boneka yang bersembunyi, aku yang mencari. Begitu. Setelah beberapa menit, mungkin semenit cukup kali ya. Lumayan. Deg-degan. Oke, kayaknya cukup kali ya. Oke, karena permainan akan benar-benar dimulai setelah ini. Gila, aku merinding banget cuy. Serius, aku merinding banget. Aku merinding banget. Ini nggak bohong nih, aku merinding sepanjang dari tadi. Oke, sekarang Clowny. Aduh. Clowny, aku menemukanmu. Aku menemukanmu. Sekarang Clowny, kamu yang menjadi penjaga. Aku merinding banget. Aku merinding banget. Sumpah. Aku merinding banget. Ini tutup dulu. Ini tutup dulu. Sekarang aku akan bersembunyi di sini. Lightingnya kecil aja. Oke. Semoga ini aman. Aku bakal matiin lightingnya, oke? Karena harus benar-benar gelap. Aduh. Kita akan tunggu beberapa menit ke depan. Aku sih nggak yakin ya ini bisa benar-benar kejadian sesuatu gitu. Tapi percayalah, aku benar-benar sudah. Garam. Untuk membatalkan game ini aku butuh garam cuy. Garamnya ketinggalan di bawah. Cok beneran ini ya. Aduh, gimana ini? Jadi di permainan ini, kalau misal terjadi sesuatu, aku harus minum air garam untuk membatalkan permainan. Tapi garamnya ketinggalan di lantai 1 tadi, aku lupa bawa. Semoga aku cuma bisa berharap
pastinya kalau ada sesuatu terjadi sama boneka itu harusnya terekam di kamera. Udah itu aja. Aku berusaha sesuai mungkin itu. Jujur aku juga penasaran banget apa yang bisa terjadi di permainan semacam ini. Oke, sepertinya cukup ya guys. Gak tahu deh, men. Kayaknya kekurangan oksigen kayaknya, mulai pusing. Oke. Perasaan gue udah apa nih? Sumpah aku mau buka pintu, takut banget. Oke. Tuh. Demi apapun, aku nggak nge-cut. Demi apapun, aku nggak nge-cut video ini. Demi apapun, aku nggak nge-cut video ini. Aku berani sumpah demi apapun. Aku tadi emang nggak ngecek ini. Aku nggak ngecek ini. Sumpah demi apapun. Aku nggak ngecek ini. Aku tadi cuma sempet buka ini, tapi nggak keseluruhan aku cek. Aku nggak tahu apa ini sebenarnya ada tadi atau enggak. Aku nggak tahu. Demi apapun, sumpah. Aku berani sampai sumpah. Enggak. Ini sudah ada dari tadi harusnya. Sudah yakin aku. Nggak ada cerita kayak gitu. Udah lah. Udah. Oke. Itu suara apa merinding langsung aku Aku merinding banget. Gak bohong, aku merinding banget. Itu suara apa tadi? Ada di arah luar. Men. Sumpah aku kaget banget. Aku takut banget keluar dari lemari. Harusnya itu suara tadi di situ. Harusnya di situ. Thailand. Bentar, aku jadi was-was, Cok. Aku jadi was-was. Yang pasti bonekanya nggak di sini, tapi aku jadi was-was banget. Aku takut banget buka lemari sampean aja. Aku tuh sampai mau lari. Aku sampai mau lari aja, takut banget keluar dari lemari. Salah, Cok. Ada aja. Nih, aku harus cek dulu. Ya, aku sih yakin nggak mungkin terjadi apa itu kan, bener. Masih di sana. Udahlah, nggak akan terjadi sesuatu. Tapi tadi apa? What? Ini
jelas bukan dari aku. Ini sekotor itu. Ini nggak baru ini. Aku nggak tahu ini apa. Serius aku nggak tahu ini apa. Aku nggak tahu ini udah dari tadi atau intinya aku nggak tahu ini sejak kapan ada di sini, Cok. Aku nggak ngeh, Cok. Apa ada hubungannya sama yang ada di lemari? Oke. Nih, sebentar. Aku harus melakukan sesuatu dulu. Apapun itu, aku harus ngelakuin ini. Sumpah aku bingung banget permasalahannya. Aku tuh nggak ngecek tadi tuh. Yang lemari itu sama merah-merah tadi apa nggak tahu. Aku masalahnya nggak ngecek dari awal. Permasalahannya aku nggak ngecek itu loh. Aku mengakhiri permainan ini. Ya, mungkin ini ada content creator lain kali ya, bikin beginian kali ya, nggak tahu juga lah. Nanti tenang aja, nggak akan mungkin aku buang di sini, pasti aku buang di luar. Oke, intinya yang terjadi ya seperti ini. Kalau ditanya ada apa dan apa itu semua, nggak tahu. Apakah tadi itu memang ada apanya? Nggak tahu. Tapi yang pasti kalau mengingat apa yang terjadi tadi waktu aku bikin video sama Alinsky, hal semacam itu bisa aja mungkin emang. Tapi aku yakinnya sih nggak ada hubungannya sama bonekanya. Itu yang pertama. Dan yang jadi misteri itu merah-merah tadi yang ada di kamar mandi sama yang ada di lemari. Nggak tahu. Oke, gimana menurut kalian? Apa adanya? Seperti ini aja. Hitori Kakurenbo. Seru banget. Seremnya dapat. Tapi nggak lari. Bye. It's behind you. Now.